Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Pada pertemuan kali ini akan membahas pertemuan 11, yaitu tentang 7 layer OSI. Ya, baik. Pada layer OSI ini ada 7 layer, ya. Jadi OSI itu kepanjangan dari Open Source Interconnection 7 layer model, ya. Di sini ada 7 layer. Yang pertama dari bawah itu physical layer 1, data link layer 2, network layer 3, transport layer 4, session layer 5, presentation layer 6, application ini layer 7. Jadi dari bawah ke atas, ya. Dari atas dulu, application ini end user layer, ya. Program that open what was sent or creates what is to be seen, yaitu program yang dibuka dan apa yang akan dikirim atau dibuat untuk dikirim, seperti itu. Resource sharing seperti contohnya, ya, atau remote file access, remote printer access, directory service. Misalnya kalau kita mau share folder, itu sudah menggunakan layer aplikasi. Kemudian network management seperti monitoring jaringan menggunakan aplikasi Dude, ya, seperti itu. Kemudian protokolnya contohnya adalah SMTP, ya. Kemudian yang keenam yaitu ada presentation, ya, di mana format the data to be present to the application layer. It can be viewed as the translator for the network. Ya, artinya di mana data ini yang akan dipresentasikan pada layer aplikasi, ya. Jadi ini data itu di view dulu sebagai terjemah dari layer network menuju ke aplikasi. Nah, ini aplikasinya contohnya adalah karakter code transition, data conversation, data compression, ya. Jadi kalau kita download file zip itu kan kita view dulu, itu di buffer. Lah, ini ketika ngebuffer tanpa mengekstrak itu kita sedang berada dalam layer presentasi, ya. Data encryption, kita punya folder, kita encrypt, kita password, kemudian setelah kita download, nah itu di decrypt. Nah, itu dalam posisi presentation, ya. Contohnya di sini adalah JPEG, kode ASCII, ya, TIFF, extension, ya, extension daripada file, ya. Kemudian session kelima, layer kelima yaitu ada session, low session establishment between process running on different station, ya. Dimana di sini adalah sesi yang memperbolehkan, ya, antara establishment antara proses yang berjalan pada station yang berbeda. Contohnya di sini aplikasinya adalah maintenance and termination, ya. Ini menggunakan logical port, ya. Session perform security, name recognition, logging, ya, data log, ya, seperti itu. SQL logical portnya di sini contohnya RPC, remote personal computer, SQL, NFS, ya, NetBIOS name, computer name, ya, seperti itu berada pada layer session. Kemudian yang keempat ada transport, ya, contohnya di sini host to host, ya. Dan layer network ini gabungan dengan menjadi paket filtering, ya. Nah, kemudian ada data link, ya. Untuk lebih jelasnya pada slide berikut ini. Oke. Physical layer ini mencakup daripada layer fisik, ya, dimana di sini ada beberapa pengertian yang mencakupi. Pertama adalah bit, ini merambat di antara pasangan pemancar atau penerima fisik, ya, physical, ya, dalam bentuknya adalah physical. Ya, kemudian ada physical link, apa yang ada di antara pemancar dan penerima, ya. Lalu ada guided media, ya, di sini sinyal yang merambat, yang dirambatkan dalam media padat, contohnya adalah tembaga,
tembaga, serat, koaksial ya. Kemudian ada unguided media. Sebentar, ini saya edit dulu. Ya. Oke. Physical link. Oke. Jadi sini ada bit, komponen yang mempengaruhinya adalah yang mencangkupinya ada bit, physical link, guided media, ada unguided media ya. Nah, di sini saya ulangi lagi, bit itu merambat pada atau di antara pasangan pemancar dan penerima. Artinya bit ini dipancarkan melalui pasangan pemancar dan penerima ya. Kemudian physical link itu apa yang ada di antara pemancar dan penerima, receiver dan receiver ya. Kemudian unguided media ini sinyal merambat dalam media padat seperti kabel, tembaga, serat, koaksial ya, fiber optik ya. Kemudian ada unguided media, di sini sinyal yang menyebar dengan bebas, artinya tidak terkungkung pada terisolasi pada tembaga atau pada media, jadi bebas sinyalnya ya. Contohnya radio wireless ya, seperti itu. Kemudian kabelnya contohnya di sini ada twisted wire misalnya. Insulated copper wire, di sini ada kategori 5, 6 ya contohnya. Di sini ada yang kategori 5 kecepatannya 100 Mbps, 1 gigabit Ethernet ya. Dan kategori 6 di sini ada 10 gigabit per second ya, Ethernet juga. Nah, ini gambarnya seperti ini. Selanjutnya tujuan dari physical layer ini adalah menghubungkan ke lapisan data link ya. Nah, ini contohnya dari modem kita mencolokkan connect to your computer to do Ethernet 1, 2, 3 or 4 ya, dari laptop, Ethernet laptop menggunakan kabel, berarti ini menggunakan media guided ya, terkoneksi menggunakan kabel dihubungkan ke modem ya, ke modem ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian link physical media, di sini ada coaxial cable. Coaxial cable ini dua konduktor tembaga konsentris yang bidireksional, ya, artinya dua arah ya. Kemudian broadband juga, di sini artinya multiple frequency channel on cable. Jadi di sini banyak ya frekuensi channel dalam satu kabel ya. Di sini kecepatannya adalah 100 Mbps per channelnya. Kemudian ada unguided lagi fiber optic cable ya, yaitu serat kaca yang membawa denyut cahaya. Tiap denyutnya itu memiliki bit ya. Jadi terbentuk dari kaca yang dimana kecepatannya seperti kecepatan cahaya yang di dalam sekali cut gitu ya. Kalau kita melihat kecepatan dalam detak jantung cut ya, itu membawa bit-bit. Kecepatan operasionalnya ini dengan kecepatan tinggi dari point to pointnya mulai dari 10 sampai 100 gigabit per second ya. Tingkat kesalahannya ini sangat rendah, yaitu repeater ini berjauhan ya. Jadi satu di sisi side, satu lagi di sisi set juga seperti itu. Kemudian kebal terhadap kebisingan atau noise, gangguannya ini sangat kecil ya. Lalu ada wireless radio, lah ini unguided medianya, ada wireless radio. Sinyal yang dibawa dalam berbagai pita atau band dalam spektrum elektromagnetik ya. Kemudian no physical wire, jadi bentuknya adalah
tidak fisik ya, artinya bebas ya. Kemudian broadcastnya ini secara broadcast half duplex, pengirim ke penerima. Jadi waktunya dibagi dua. Pertama dikirim, lalu baru bisa menerima. Lalu propagasi efeknya pada lingkungan seperti apa? Ini adalah refleksi, artinya adanya pantulan ya. Kemudian hambatan oleh benda, misalnya terhalang oleh benda, oleh gedung ya. Jadi kalau kita wirelessnya ada di gedung A, satu lagi di gedung B, kemudian terhalang gedung, ada penghalang gedung, nah itu akan mengalami gangguan ya. Kemudian yang kedua yang unguided, selanjutnya unguided media, ini adalah radio link. Tipenya radio link tipenya ada WLAN atau WiFi, kecepatannya 10 sampai 100 Mbps. Panjangnya adalah sampai 10 meter ya. Kemudian ada wide area. Wide area seperti misalnya 4G cellular, kecepatan lingkupnya 10, kecepatannya 10 Mbps sampai 10 km ya. Lalu Bluetooth, ada Bluetooth, ini pengganti daripada kabel. Ini short distance, jaraknya sangat dekat sekali. Bluetooth itu paling ukurannya, kalau kita beli mouse ya, mouse Bluetooth atau handphone Bluetooth, paling jaraknya 3 meter ya. Kemudian kecepatannya juga dibatasi. Lalu ada terrestrial microwave, ini artinya menggunakan bumi atau tanah itu sebagai dasar transmitter, pengirim dan receivernya atau penerima. Itu namanya terrestrial microwave. Kemudian ini point to point ya, kecepatan per channelnya 45 Mbps ya per channel. Kemudian ada satelit, ini kecepatannya sampai 45 Mbps per channel. Kemudian lama waktunya atau ini 270 milisecond ya. Selanjutnya ada data link layer. Data link layer, ada data link sublayer LLC, ini berkomunikasi dengan lapisan jaringan ya. Ada lagi MAC address media access process ya. Kemudian standar data link ini berdasarkan IEEE, ITU, ISU dan ANSI. Nah, contohnya di sini, kalau kita ingin mengirimkan sebuah paket dari Paris menuju ke Jepang ya, itu pasti melalui router. Seperti kalau kita ingin akses ke Facebook ya, teman kita yang ada di luar negeri ataupun teman kita yang ada di Indonesia ataupun teman kita yang ada di sebelah, itu pasti akan melalui routernya ISP. Dengan ISP teman kita yang kita kirimi langsung dibuka misalnya, atau kita kirim pesan melalui WhatsApp, nah itu pasti melalui router baru sampai ke tujuannya, seperti itu. Data link layer artinya di sini ada host, ada router. Ini merupakan nodes ya, atau titik-titik yang ada di seperti gambar yang ada di sini. Ini node ya, ini node ya, terhubung. Ini saluran komunikasi yang secara langsung menghubungkan node yang berdekatan secara fisik, disebut dinamakan link ya. Jadi link itu saluran komunikasi yang secara langsung menghubungkan node-node yang berdekatan secara fisik. Link ini bisa dalam berbentuk wire dan wireless dan LAN. Pada layer 2 frame, ini layer 2 paket di encapsulate datagram ya. Link layer ini memiliki tanggung jawab untuk mentransfer datagram dari satu node ke node yang berdekatan secara fisik melalui sebuah link ya. Contohnya di sini ada gambar, di sini ada mobile network atau jaringan yang berjalan ya. Dan ada nasional atau global ISP, misalnya di sini ada Indosat, ada Telkom atau Telkomsel, ada Tri, dan ada XL di sini. Ketika dari sini mengirimkan atau kita sedang di mobil gitu ya,
kalau di lampu merah atau sedang jalan kaki menggunakan handphone, melalui pemancarnya itu terhubung ke nasional atau global ISP, lalu dihubungkan kemana? Ya ke tujuannya. Nah, dia berhubung lagi dengan router-router yang lainnya sampai masuk ke data center. Misalnya di sini ada email, ada data centernya Facebook, Google ya, atau kita ingin ya contohnya seperti biasa kita mengirim email, itu kan pasti mampir ke data centernya Google dulu, baru ketika diakses masuk ke pusat, misalnya dilihat, dikirim emailnya, dicek, baru masuk melalui router-router ya. Kemudian masih dalam layer link ya, atau data link, datagram ini ditransfer oleh protokol tautan yang berbeda melalui tautan ya yang berbeda pula, misalnya melalui WiFi on this link dan Ethernet on the next link ya. Artinya ini berlaku sebagai backup ya, jika WiFi-nya mati maka ada backup Ethernet seperti itu. Setiap protokol tautan yang menyediakan layanan berbeda, misalnya mungkin tidak menyediakan transfer data yang handal melalui link tersebut ya. Analogikanya adalah transportasi. Ketika melakukan perjalanan dari Princeton to Lausanne ya, di sini ada limo kendaraannya menggunakan menuju ke Princeton to JFK, yakni di Amerika. Lalu tujuannya rencananya JFK to Geneva ya. Lalu keretanya Geneva to Lausanne. Nah, di sini ada turis. Nah, turisnya ini sebagai datagram. Kemudian transport segmennya ini sebagai communication link ya. Kemudian ada transportation modenya. Mode transportasi yang digunakan apa? Misalnya naik pesawat kah, naik mobil atau naik kereta, itu sebagai link layer protokol. Nah, kalau kita nggak bisa tidak menggunakan kendaraan pribadi, pasti membutuhkan travel agent. Nah, travel agentnya ini adalah routing algoritma. Kemudian di sini ada servisnya daripada data link layer. Pertama ada framing ya, link aksesnya. Di sini merangkum datagram ke dalam frame ya, menambahkan header, trailer ya. Lalu di sini kalau kita lihat pada gambar ini dari rumah-rumah atau dari LAN atau dari ruangan-ruangan ini menggunakan kabel akses ya. Menggunakan kabel akses pastinya, lalu dihubungkan seperti gambar jaringan yang tadi, yang ini ya, data link layer ini dihubungkan ke router ISP global atau nasional, lalu terima di kantor via WiFi menggunakan Ethernet LAN ya, seperti itu. Akses saluran juga bisa menggunakan media bersama ya. MAC address pada frame header mengidentifikasikan sumbernya. Jadi MAC address ini bisa diidentifikasi ini dari MAC address komputer yang mana. Lalu tujuannya juga ada ya, berbeda daripada alamat IP-nya. Pengiriman yang handal antara node yang berdekatan juga pada data link layer ya. Jarang digunakan pada link dengan kesalahan nilai bit yang rendah. Jika menggunakan wireless link, tingkat kesalahannya tinggi. Jadi biasanya wireless link lebih dijadikan sebagai backup daripada Ethernet ya, kabel. Kemudian ada flow control. Flow control ini mondar-mandirnya antara node pengirim dan penerima yang berdekatan ya. Kemudian ada error detection, kesalahan yang disebabkan oleh redaman sinyal atau kebisingan. Misalnya kalau kita menggunakan handphone, kemudian di sebelah kita ada penguat sinyal atau ada tower ya, itu maka sinyal akan berkurang ya, noise gitu ya. Penerima mendeteksi kesalahan, mengirim ulang sinyal atau menjatuhkan frame. Misalnya kita dalam perjalanan menggunakan KRL ya, atau keretanya cepat, kemudian kita buka Facebook atau Instagram, maka akan ketahuan di situ apakah handphone kita ini stabil, internetnya yang kita gunakan atau tidak.
Kemudian kekuatan sinyalnya pun di sana diuji, apakah broadband yang kita gunakan atau ISP yang kita gunakan atau kartu yang kita gunakan ini stabil atau enggak. Pasti sinyalnya akan naik turun. Begitupun halaman login page Instagram atau Facebook yang kita buka atau Twitter yang kita buka pasti akan loading ya, seperti itu. Jika gagal ya disconnect, ataupun ketika dapat sinyal lagi dia akan mengirim ulang ya, seperti itu. Error correction, penerima mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan bit tanpa mentransmisi ulang ya. Kemudian half duplex dan full duplex. Pada link layar ini juga ada half duplex. Node di kedua ujung link dapat mengirimkan, tetapi tidak pada waktu yang sama, artinya bergantian ya. Implementasi host pada link layar seperti apa? Ini pada setiap host, link layar ini diimplementasikan pada chip ya, atau di kartu antar muka jaringan, atau di LAN card-nya, atau di network interface card-nya. Implementasi link ini physical layer, jadi seperti ini kalau pada wireless ya. Kemudian menempel ke bus system host, lalu mengkombinasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan firmware. Jadi kalau kita pada link layar ini bergantung pada perangkat keras yang digunakan, perangkat lunak OS-nya apa, kemudian firmware daripada hardware yang kita gunakan. Misalnya access point-nya itu kan pasti ada firmware ya, ada OS-nya di access point itu. Nah ini firmware-nya ada, sudah di-upgrade atau belum ya firmware-nya ini, seperti itu. Jika tidak dinaikkan atau diupdate ya pasti akan bermasalah ya, seperti itu. Jadi ketika kita mengalami kendala jaringan yang kok lemot ya, itu harus diperiksa satu persatu, dari mulai kabelnya, LAN card-nya, kemudian IP-nya, kemudian medianya atau wireless-nya, access point-nya, ya access point, wifi-nya, nah, itu sudah diperbaharui belum? Diperbaharui artinya sudah pada update yang terakhir atau belum? Latest update gitu ya, latest update. Kemudian pada komunikasi interface di sini pada sisi pengirimnya di sini, nah ini ada dua gambar ya. Artinya di sini kalau kita di sini pengirim ya, katakanlah pengirim ini merangkum datagram dalam frame yang di CPU memori, dikirimkan thread melalui physical ya, masuk ke physical penerima ya. Pada pengirim menambahkan bit pengecekan kesalahan transfer data yang handal dan mengontrol aliran. Kemudian pada penerima ini mencari kesalahan, ada nggak kesalahannya, kemudian transfer datanya handal, kemudian kontrol alirannya juga sama, lalu diekstrak ya. Setelah itu diekstrak datagramnya lolos ke lapisan atas di sisi penerima ya. Jadi yang kita kirimkan memang dalam bentuk teks, tapi melalui layer 7 layer tersebut maka akan dipecah-pecah. Misalnya kita mengirim pada WhatsApp, aku sedang on the way ya, saya sedang on the way. Nah itu tulisan saya sedang on the way ketika dikirim, maka pada layer physical tidak dalam bentuk seperti itu, tapi dalam bentuk biner ya, bit 0101 dikirimkan ya, dinaikkan sampai layer 7 baru diterima pada si penerimanya, seperti itu. Jadi ada prosesnya, dirubah ke dalam biner, dikirimkan dalam aplikasi, dirubah ke dalam biner, dalam di convert lagi ke dalam desimal lagi, seperti itu. Kode ASCII kembali dalam, sehingga bisa dibaca, seperti itu. Network layer. Pada protokol network layer ini implementasinya adalah langsung pada IP address ya. Nah, ini ada gambarnya, network layer protokol, forward transport layer, video between host ya, antara host to host. Di sini tadi komputer 192.168.32.11 ya. Ini ketika mengirimkan
kan di tampilan komputer sini misalnya mau kirim email, mau buka Facebook atau mau absen misalnya ya, ini kan pasti layar aplikasi dulu, pakai aplikasinya apa menggunakan browser, kemudian masukkan NIM, lalu dikonvert lagi sampai ke dalam router. Di sini gateway-nya berapa, gateway-nya ini 32.1 misalnya, lalu di sini ketemu lagi terus sampai pada host 36.5 misalnya. Kalau yang bisa diterapkan dalam gambar seperti ini sharing data ya, bikin folder kemudian di sharing seperti itu ya. Network layer ini service dan protokolnya yaitu seperti ini, segmen transportasi dari pengirim ke host penerima. Pengirim ini merangkum segmen menjadi datagram lalu meneruskan ke link layer ya. Nah, ini contohnya dari network layer ya. Ini kan posisinya kita dalam network layer ya, application transport network ya, kemudian dikirimkan ke router ya, ini juga dalam posisi network, lalu bertemu dengan router lagi, ini dalam sisi network, ini juga ketemu lagi munculnya pada layer network. Jadi banyak ya penghubungnya. Penerima ini mengirimkan segmen ke protokol lapisan transport. Protokol lapisan jaringan di setiap perangkat internet itu apa? Host dan router. Router ini memeriksa bidang header di semua datagram IP yang melewatinya, kemudian memindahkan datagram dari port input ke port output untuk mentransfer datagram di sepanjang jalur ujung-ujung. Ujung-ujungnya itu diperiksa. Dua kunci fungsi pada network layer ya. Nah, di sini ada ya, network layer function ya. Di sini pertama adalah forwarding. Forwarding ini memindahkan paket dari link input router ke link output router yang sesuai. Routing itu menentukan rute yang diambil oleh paket dari sumber ke tujuan ya. Routing pasti di dalamnya menggunakan routing algoritma ya. Routing algoritma ini mau menempuh jarak lewat mana ke mana ya. Seperti kalau kita perjalanannya misalnya dari Jakarta mau ke Bekasi, ada berapa jalannya ya, kan berarti ada jalan-jalan yang bisa ditempuh ya, via kalau kita buka Google Map bisa naik motor, bisa naik bis, bisa naik KRL, bisa naik mobil pribadi, atau bisa jalan kaki juga bahkan ya. Analoginya melakukan perjalanan. Forwarding ini proses melewati pertukaran secara tunggal. Dari misalnya kita ngirim paket gitu ya. Routing proses perencanaan perjalanan dari sumber ke tujuan. Ya. Network layer lanjutannya data plan. Control plan-nya di sini data plan ini secara lokal, dari lokal dulu. Router yang terdapat pada jaringan lokal ini menjalankan fungsinya, yaitu menentukan bagaimana datagram yang keluar atau yang masuk ke dalam router ini tiba di port input router, diteruskan ke port output routernya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya seperti ini. Di sini ada value in arriving packet header. Di sini ketika paket ini akan keluar ke tujuan, maka dikonversi di sini menjadi 0111 ya. 0111 menuju ke router. Seperti itu. Router menjalankan fungsinya. Kemudian control plane ini network wide logic ya. Logika daripada network secara global ya, secara luas, artinya ke internet, ke yang lebih luas daripada lokal gitu. Network wide jaringannya lebih luas, menentukan bagaimana datagram yang sudah ditentukan ini dirutekan di antara router di sepanjang jalur ujung-ujung dari host sumber ke host tujuan. Misalnya bisa nggak salah kirim
ya dari kita mengirim email ya, ke alamat email si A, tapi jatuhnya ke alamat email si B ya. Kalau tidak ada yang melakukan keisengan ya nggak mungkin ya, pasti akan nyampai pada tujuannya. Nah itu kan itu dijaga ya, dijaga bagaimana misalnya mau email ke Google tapi kenapa datangnya ke Yahoo. Nah artinya itu ada yang belok ya. Dua metode control plan di sini menggunakan tradisional routing algoritma, contohnya implementasi pada router ya. Kemudian software defined networking atau SDN, implementasi in remote server ya. Seperti itu. Selanjutnya layer transport ya. Naik lagi ke atas ada layer transport. Peran transport layer di sini membangun komunikasi antara dua aplikasi dan memberikan data di antara mereka, memberikan dukungan aliran data, control flow seperti multiplexing ya. Keandalan pada transport layer ini dua protokol yang tersedia seperti TCP dan UDP. TCP ini mendukung keandalan sementara UDP ini tidak. Ya, di sini ada komunikasi logis, yaitu bahwa dari perspektif aplikasi seolah-olah host yang menjalankan proses, ini saya tambahkan ya, menjalankan proses terhubung langsung. Pada kenyataannya host mungkin berada di sisi berlawanan dari planet ini, artinya misalnya dari kota ini lah gitu ya, terhubung melalui banyak router dan berbagai jenis link atau tautan. Proses aplikasi menggunakan komunikasi logis yang disediakan oleh lapisan transport untuk mengirim pesan satu sama lain, bebas daripada kekhawatiran akan detail infrastruktur fisik yang digunakan untuk membawa pesan. Contohnya gini, kalau kita mau kirim email, kita mau ketik sesuatu di sosial media, apakah kita pernah memikirkan, oh ini nanti lewat router yang mana ya? Oh ini kita kalau ngirim pesan ini melewati berapa suite ya, berapa IP public yang kita lewati dan berapa router yang kita lewati. Pastikan user tidak akan memikirkan itu. Yang penting ketika saya upload bisa tampil ya, dan itu artinya berhasil ya. Jika tidak tampil atau disconnect atau jaringan putus ya, user akan kecewa ya. Seperti itu komunikasi secara logis ya. Transport, service, dan protokol. Pada layer transport, layanan yang bisa dijalankan dan protokol yang bisa dijalankan sebagai berikut. Menyediakan komunikasi logis, tadi ya saya jelaskan dulu, saya tambahkan, antara proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda ya. Contohnya kalau kita lagi-lagi kalau kita menggunakan aplikasi WhatsApp kan, aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda ya. Host misalnya saya dan mahasiswa dan kalian ngetik di grup WhatsApp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan pertemuan 11 dengan materi layer OSI layer ya, 7 OSI layer gitu, seperti itu. Nah itu kan artinya berjalan pada aplikasi tapi juga pada host yang berbeda, muncul juga seperti itu. Itu kan komunikasi logis. Transport protocol action in end system ya. Artinya yang dilakukan pada end system ini seperti pengirimnya memecah pesan aplikasi menjadi beberapa segmen. Ini kerjaan siapa? Ya kerjaannya si layer transport ya. Dalam sisi ini pada layer transport ini servis pelayanannya pada sisi pengirim ini memecah memecah pesan aplikasi menjadi beberapa segmen, kemudian meneruskan ke lapisan jaringan. Jadi gak langsung semuanya dikirim tapi dipecah-pecah dulu. Lalu pada sisi penerima ini disusun kembali. Contohnya kalau kita download menggunakan internet download manager ya, kalau kita download file misalnya 1 giga, itu kan nggak 1 giga langsung ditarik, artinya ada beberapa lapisan, ada beberapa jadi yang dipecah-pecah, yaitu contohnya seperti itu ya.
Nah, ketika filenya setelah selesai kita download, maka file yang pecah itu tadi ketika berjalan pada proses, dia akan mengumpul kembali, disusun ya. Nah, ini kerjanya si layer transport ya. To transport protocol available to internet application, TCP dan UDP, seperti itu. Jadi protokol yang berjalan pada layer transport ada dua ya, TCP dan UDP. Nah, ini logical and transport, bercara berpikir logik, komunikasi logisnya seperti ini. Nah, di sini ada analoginya adalah transport versus network layer, service and protocol. Di sini analoginya pada rumah yang dimana banyak anaknya ya. 12 kids in an house sending letter to 12 kid. Jadi 12 orang ini pada rumah ini saling berkirim surat kepada 12 anak yang lain ya, saling bertukar. In Bill house, pada rumah Bill. Nah, house anak kecil itu adalah house ya, house dalam rumah kecil ini sebagai rumah itu sendiri, house ya. Kemudian proses di sini adalah anak-anak. Lalu application message-nya di sini adalah surat di dalam amplop, seperti itu. Jadi kalau kita mau kirim surat kan ada suratnya, ada tempat, ada amplopnya, seperti itu. Dan ada prosesnya adalah dikirimkan, dibaca, lalu dibalas, seperti itu. Transport versus network layer lanjutannya. Network layer di sini komunikasinya menggunakan logis antar host. Tapi kalau pada layer transport, komunikasi logis antar host proses ya. Jadi prosesnya ini logis ya pada transport layer. Transport layer mengandalkan meningkatkan network layer service ya, seperti itu. Nah, ini masih analoginya sama. Transport layer action lah, di sini ada apa yang dilakukan pada layer transport ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi aplikasi ini ada router, ini ada komputer. Nah, di sini ada layernya ya. Jadi dari router ya, dari pengirim ini ada physical link network transport application, ini diteruskan pesan lapisan aplikasinya ya. Pada layer transport ini menentukan nilai headernya berapa, kemudian membuat segmen, kemudian pass segmen to IP, ini berubah ya. Nah, seperti ini, app message-nya apa, ini pada layer transport menentukan nilai header. Kemudian pada sisi penerima, receive segment from IP, ini menerima segmen daripada IP, lalu mengecek value nilai pada headernya, kemudian ekstrak pesan lapisan aplikasi, lalu pesan di demultiplexes ke aplikasi melalui soket. Jadi setelah dipecah-pecah dikembalikan lagi melalui soket. Dua prinsip internet transport protokol. Nah, di sini ada protokolnya, ada TCP dan UDP yang berjalan pada pada TCP transmission control protocol ini memiliki sifat yang handal, pengiriman sesuai pesanan, kemudian congestion controlnya juga bisa dilakukan, lalu flow control dan pengaturan koneksinya. Pada UDP, user datagram ini tidak dapat diandalkan, pengiriman tidak teratur ya. Jadi kemudian ekstensi tanpa embel-embel dari IP, upaya yang terbaik ini pokoknya menggunakan protokol TCP itu adalah yang terbaik. Kemudian layanan tidak tersedia, ini tidak ada jaminan
penundaan, tidak ada jaminan bandwidth ya. Transportasi datanya TCP biasanya digunakan untuk database, web browser, mail ya. Maka ini lebih stabil kan, web browser, database, mail. Kemudian kalau UDP lah ini berantakan. Kenapa? Ya karena itu tidak ada jaminan di berhasilnya ya. Pengirim tidak teratur, pengiriman tidak teratur, tidak dapat diandalkan ya. Kemudian di sini biasa digunakan untuk video streaming dan VoIP ya kan. Kalau kita melakukan video streaming, kalau kita play YouTube lah, itu kan tergantung daripada koneksi internet yang kita gunakan. Bisa kalau koneksinya bagus diberikan 72p, 720p. Kalau koneksinya jelek ya sampai nilai yang terendah ya. Kemudian pada layar application presentation dan session. Ini layer paling tinggi, layer 7-nya application layer, aplikasi yang paling dekat kepada pengguna. Yang termasuk pada protokol application layer adalah HTTP, FTP, TFTP, dan DNS. Presentation dan session layer, format datanya ini dalam bentuk format data kompres dan mengenkripsi data. Jadi kalau kita buka file yang dikompres atau dikecilkan filenya, kemudian format datanya ditentukan lalu dienkrip juga, itu pada layer presentation dan session ya. Umumnya digunakan untuk video termasuk QuickTime dan motion picture export group, ekstensinya impact. Kemudian format gambar grafis umumnya GIF, JPEG, dan PNG. Session layer menciptakan dan mempertahankan dialog antara sumber dan tujuan aplikasi. Application layer protokol ini pada IP address dicontohkan pada domain name service atau DNS. Dengan menggunakan DNS server membuat alamat IP lebih mudah dihafal. Jadi misalnya kalau kita membuka IP BSI web ya, bsi.ac.id misalnya, kalau kita mau buka bsi.ac.id, nah, kan gampang dihafalin nah, daripada ketimbang kita membuka di web di browser 118.98.73.214. Nah itu kan susah. Jadi kalau kita buka di browser www.bsi.ac.id itu kan lebih mudah penghafalannya ya. Ini kenapa RTO? Karena untuk pingnya ini diblok ya. Coba yang lain. Misalnya Gmail ya. Ini Gmail. Kan gak mungkin kita buka Gmail itu ini Gamil ping gmail.com. Ini IP-nya Gmail 74.125.68.19. Seperti ini mudahnya DNS ya. Lalu komputer masih memerlukan alamat numerik yang sebenarnya sebelum mereka dapat berkomunikasi. Protokol DNS memungkinkan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah domain. Contohnya lagi di sini selain DNS ada Dynamic Host Configuration Protocol. Ya. Jaringan komputer memerlukan informasi IP address untuk berkomunikasi melalui jaringan. Ya. DHCP memungkinkan untuk memberikan IP address secara otomatis. DHCP ini mendukung IP versi 4 dan mendukung DHCP versi 6 untuk IP versi 6 ya. Ini contohnya. Pada DHCP server di sini ada router ya. 1941 jenisnya memberikan IP kepada PC ya. Ini konfignya. Baik. Saya akan praktekkan. Dikecilkan dulu.
ambil routernya ini aja 4331 aja, lalu PC-nya, lalu koneksinya 3 itu terus internet ya Bapak beda, tapi ini dihidupkan dulu. Oh ini lagi device is still booting ya, lagi berjalan. Nah, interface-nya kita on-kan, di-on-kan semua nggak apa-apa, hanya interface satu juga nggak apa-apa. Nah, di sini, nah ini udah masuk ya, sudah masuk. Saya akan keluarkan dulu, exit. Kemarin pelajarannya adalah exec mode dan privilege mode. Ini adalah exec mode ya, kita masuk ini privilege mode. Kita masuk ke mode configure terminal. Nah, di sini kita memberikan DHCP interface giga bit Ethernet. No. Oke. IP address 192.168.10.1 subnetnya 255.255.255.0. lalu long shutdown artinya diaktifkan, lalu buat lagi exit atau simpan aja 2R. Lalu buat lagi kita memberikan IP DHCP pada LAN tersebut untuk klien ya, untuk PC 4. IP DHCP exclude min address 192.168.10.50 IP exclude address 192.168.10.254. Oh, DHCP-nya kurang. Ya. Lalu kita berikan nama IP DHCP poolnya namanya jaringan komputer. Wow, 192.168.10.0 subnetnya. Lalu default gateway, default router 192.168.10.1. Oke, exit selesai, exit, lalu kita simpan. Ini kita minimize. Pada desktopnya
diklik DACP ya. DACP udah. Nah, ini udah dapat nih 51. Ya. Tapi nah, ini udah connect. Oke. Nah, ini udah dapat IP-nya DHCP 10.51. Gateway-nya 10.1. Artinya di sini sudah berhasil ya. Sudah dapat. Nah, jadi seperti itu. Config-nya memberikan DHCP pada klien. Nah, ya. Akan saya potong, saya upload sendiri pada e-learning. Oke. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya pada e-learning.bsi.ac.id. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.